Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam syafaat malam di hari Jumat ini. Dan malam ini perenungan kita telah sampai pada kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir, yaitu pasal 12. Pasal 12 berarti perenungannya sudah selesai dari kitab Pengkhotbah. Belum Dombi, masih ada di Jumat depan. Karena yang malam ini kita renungkan baru dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang berisi nasihat bagi orang muda. Ayat 1 sampai ayat 8 ditujukan bagi orang-orang muda, masih kelanjutan dari pembahasan kita waktu Jumat yang lalu. Yaitu Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah mengingatkan kepada orang-orang muda agar mengingat Pencipta pada masa muda mereka. Terus kalau ini buat orang muda, jadi orang-orang tuanya udah nggak perlu baca bagian ini lagi. Oh ya, bukan gitu Dombi. Tentu saja, berapapun usia kita atau kapanpun tahap kehidupan yang kita jalani, kita perlu mengingat ada Sang Pencipta. Namun Pengkhotbah memberikan penekanan khusus bagi orang-orang muda. Kita tahu bahwa orang muda biasanya sibuk dengan berbagai hal, khususnya dalam mengejar cita-cita, menjalankan pekerjaan atau usaha. Sibuk dengan berbagai urusan, mencari pasangan hidup, berumah tangga, bahkan juga menjalankan kehidupan rumah tangga. Orang-orang muda sibuk di dalam komunitas atau kegiatan yang kita jalani. Hal-hal yang terjadi dalam sepanjang zaman, bahkan pada masa Pengkhotbah dan pada masa kini. Orang-orang muda cenderung sibuk dengan berbagai macam hal. Dan karena sibuk, ada banyak tenaga atau energi yang terkuras untuk mengerjakan banyak hal. Hati-hati karena orang muda bisa lupa akan Tuhan. Maka Pengkhotbah memberikan sebuah penekanan khusus, yaitu nasihat bagi orang muda. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, "Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Menjalankan kehidupan muda dengan mengingat bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, ada Tuhan yang memberikan tujuan dan makna bagi manusia menjalankan hidup, akan memberikan sebuah pengalaman dan bahkan juga memberikan sebuah kekuatan untuk menjalankan hari-hari lanjutnya. Bahwa semua hal yang telah dijalani di masa muda memang dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita sebagai Sang Pencipta. Nah, Pengkhotbah memberikan sebuah gambaran di dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketujuh mengenai kehidupan orang-orang yang lanjut usianya. Dikatakan bahwa orang-orang yang lanjut usia itu melihat matahari, bulan, bintang semua itu menjadi gelap. Dan memang bukankah seperti itu, jika usia kita sudah lanjut, maka pandangan mata kita juga menjadi semakin terbatas. Baik karena mata min atau plus, atau bahkan karena katarak dan berbagai kondisi mata yang membuat pandangan kita tidak lagi bisa terang. Lalu Pengkhotbah juga memberikan gambaran mengenai orang yang lanjut usia, yaitu penjaga-penjaga rumah gemetar. Orang-orang kuat menjadi membungkuk. Bukankah memang begitu gambarannya ketika orang berusia lanjut, bahwa kekuatan tubuh menjadi terbatas, menjadi mudah untuk gemetar, dan bahkan juga untuk menjalankan berbagai hal tenaganya sudah terbatas. Lalu bahkan juga pekerjaan-pekerjaan itu menjadi berhenti untuk dilakukan. Di sini digambarkan dengan penggiling, yaitu para penggiling gandum yang berhenti berkurang jumlahnya. Yaitu karena tenaga atau baik karena mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu tidak lagi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka.
semuanya jadi kelihatan rabun. Ada dalam ayatnya yang ketiga. Lalu dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa pintu-pintu tertutup, ya, rumah-rumah menjadi kosong. Lalu kemudian juga bahkan para penyanyi menjadi menunduk lesu gitu ya. Yang biasanya memimpin puji-pujian atau bernyanyi atau kita ikut paduan suara dalam gereja. Lalu ketika usia sudah sangat lanjut, sudah sulit untuk terbatas mengikutinya. Kecuali bagi kita semua yang masih semangat tentu dalam mengikuti paduan suara lansia. Di GKI Gading Indah maupun di berbagai tempat. Kadang-kadang saya lihat ada paduan suara lansia yang terus bersemangat memuji Tuhan. Sekalipun ada keterbatasan suara, tapi tetap mau berupaya menaikkan puji-pujian. Gambaran usia lanjut juga ada dalam ayat yang kelima. Dikatakan bahwa orang jadi takut ketinggian dan bahaya di jalan. Mau pergi-pergi jadi takut ketinggian. Bukan berarti naik ke tempat yang tinggi, tapi takut jatuh. Ada tangga, takut gitu ya. Kita takut jatuh. Dan itu sesuatu yang memang wajar atau alami dihadapi oleh orang-orang yang berusia lanjut. Takut dengan ketinggian, takut jatuh, takut ketika di luar rumah pergi tiba-tiba ada sesuatu. Lalu dikatakan bahwa pohon badam berbunga. Ya, pohon badam bunganya itu putih begitu ya. Yang menjadi seperti gambaran dari uban. Bahwa manusia pada akhirnya akan sampai pada usia ketika pergi ke rumah yang kekal. Ya. Bahwa gambarannya adalah debu kembali menjadi tanah seperti semula dan nafas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di dalam ayat yang ke-7 disampaikan. Pengkhotbah mengingatkan, hai orang-orang muda, akan ada waktunya jika Tuhan berkenan engkau sampai pada usia lanjut. Pada usia lanjut lalu kemudian bahkan sampai kepada akhirnya. Dan sebelum waktu itu datang, maka ingatlah Tuhan di dalam kehidupan orang-orang muda. Sekalipun sibuk, orang-orang muda sibuk dengan berbagai kegiatan, aktivitas yang dijalankan dengan banyak hal, ingat pada Tuhan. Dan lalu dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Bahwa Hebel-Hebalim seperti uap air yang mudah hilang atau seperti debu yang terbang begitu saja, maka semua yang ada dalam kehidupan ini sementara dan bisa lenyap. Karena itu, mengingat Pencipta selagi masih ada waktu dan kesempatan yang dijalankan di dalam dunia. Bagi kita kaum muda, kita mau mengingat Tuhan. Bagi kita yang berusia lanjut, kita mau mengingatkan orang-orang muda tentang mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Dan mensyukuri kehidupan panjang yang Tuhan berikan kepada kita, serta mengisinya terus juga dengan mengingat Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Sampai berjumpa di dalam syafaat malam di Jumat yang akan datang, perenungan terakhir dari dalam kitab Pengkhotbah. Kini, mari kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi setiap orang-orang muda dimanapun berada. Biar setiap kaum muda dapat mengingat Engkau ya Tuhan dalam usia muda mereka. Dapat hidup berserah, dapat memuji memuliakan Engkau dan memiliki tujuan yang dapat mereka kenali sesuai kehendak dan rencanamu. Berkatilah juga ya Tuhan setiap umat-Mu yang berusia lanjut di dalam usia yang dijalani dengan berbagai kondisi, tenaga, energi, keadaan tubuh yang berbeda dibandingkan masa muda. Engkau ialah yang terus memelihara dan menguatkan setiap umat-Mu. Kami menaikkan doa kami Tuhan, juga untuk kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah pekerjaan atau usaha yang kami geluti. Engkau yang memberikan kiranya kecukupan bagi setiap umat-Mu. Kau berkati juga umat-Mu dengan berbagai kegembiraan dan sukacita dalam kehidupan bersama keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan,
untuk berbagi kehidupan kami sebagai gerejamu di dalam proses pencarian penatua yang baru. Biarlah kiranya menghasilkan para pemimpin-pemimpin gerejamu untuk memuji dan memuliakan Engkau dan membawa kepemimpinan yang menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai perbaikan lift yang sudah selesai di aula dan dilanjutkan dengan perbaikan rooftop serta lift yang ada di Gading Indah. Sekiranya semua berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk panitia Natal yang telah terbentuk di dalam semua persiapan-persiapan yang dilakukan. Untuk para pelayan-pelayan yang menyiapkan diri untuk menyongsong masa raya Natal ini, biarlah semua juga ada dalam sukacita untuk melakukan apa yang terbaik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang akan dilakukan esok hari. Kiranya juga semua persiapan berjalan baik, khususnya untuk calon pendeta Ana Nuraini dan calon pendeta Marcelo Odang di dalam kesiapan mereka untuk menjalankan percakapan gerejawi dalam persidangan yang akan dijalani. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pilkada yang akan dilangsungkan tanggal 27 November nanti secara serentak di berbagai daerah. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menyertai agar ada keamanan dan bahkan juga semua bisa berjalan dengan lancar. Setiap calon-calon yang akan berkontestan maupun juga setiap para pemilih dan panitia KPPS, biarlah Tuhan sertai agar semua punya semangat yang baik dalam menjalankan proses demokrasi ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah Engkau terus beserta dengan kami di malam hari ini dalam istirahat kami, maupun juga dalam berbagai hari-hari kehidupan yang terus kami jalankan di dalam Engkau. Biar kami terus mengingat Engkau di dalam setiap jalan hidup yang kami lalui. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari dan selamat menjalankan hari-hari hidup kita dengan terus mengingat Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.